Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andisa Firdaus, NIM T 2019-1075. Saya berasal dari kelas PAI A2 yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat nikah. Syarat nikah yang pertama yaitu adanya calon suami, dan calon suami tersebut itu juga memiliki beberapa syarat-syarat kembali. Syarat yang pertama yaitu Islam. Syarat yang kedua yaitu bukan lelaki mahram dengan calon istri. Jadi kita kalau menikah dengan lelaki yang masih berstatus mahram dengan kita, itu gak akan sah nikahnya. Karena kenapa? Biasanya kalau lelaki yang masih terikat mahram dengan kita, ketika kita seorang wanita itu menikah, dia bakal bisa menjadi seorang wali di pernikahan kita nanti. Dan syarat yang ketiga yaitu tidak dalam keadaan ihram, haji ataupun umroh. Jadi seorang laki-laki juga seorang perempuan apabila dalam keadaan ihram, mereka tidak boleh melaksanakan akad nikah. Yang selanjutnya yaitu dengan kerelaan sendiri ataupun bukan paksaan. Makanya biasanya kalau kita akan melaksanakan nikah ataupun akad nikah ya, pasti dengan seorang penghulu kita akan ditanya, ini pilihan Anda sendiri ataupun orang tua? Pasti kalau kita pilihan sendiri, jawab ya pilihan kita sendiri ataupun dijodohkan. Kalau dijodohkan, pasti akan ditanya kembali apakah ada keterpaksaan. Biasanya meskipun gak dijodohkan, pasti kita juga ditanya seperti itu. Apakah Anda ada rasa keterpaksaan? Apakah sudah ikhlas lillahi ta'ala? Ya. Apabila sudah disebut Anda sudah menjawab dengan saya tidak ada keterpaksaan, lanjut, sang penghulu pasti akan bisa memproses akad nikah tersebut. Yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya yaitu tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu masa. Jadi seorang laki-laki kalau sudah memiliki 4 orang istri, itu tidak boleh menambah lagi. Seperti halnya si laki-laki A itu mempunyai 4 orang istri, tapi dia itu masih rasanya itu kurang. Padahal keempat-empatnya itu masih memenuhi syarat atau hak sebagai istri. Gak ada alasan sama sekali untuk seorang laki-laki itu harus menikah lagi. Jadi gak boleh ya, gak boleh menikah dalam keadaan seorang laki-laki itu memiliki 4 orang istri yang sah dalam satu masa. Yang terakhir yaitu mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Harus mengerti dulu. Jadi butuhnya kita sebelum menikah itu mendekati gimana keluarga sang istri, asal usulnya, latar belakangnya, itu supaya kenapa? Ya satu, supaya nanti kita lebih bisa mengenal kepada pasangan kita. Dan yang kedua yaitu supaya kita itu mengetahui apakah sebenarnya seorang istri ataupun seorang suami kita ini nanti masih saudara kita atau saudara senasab kita atau bukan, seperti itu. Dan syarat yang kedua yaitu adanya calon istri. Hampir-hampir sama ya sebenarnya, cuma syaratnya itu lebih banyak di calon suami. Syarat calon istri itu yang pertama harus Islam. Yang kedua, bukan mahram berasal dari calon suami. Dan yang ketiga yaitu akil balik. Yang keempat, tidak dalam suasana berihram haji atau umroh. Dan
khususnya ini yang selanjutnya untuk calon istri itu tidak dalam masa iddah. Jadi kalau seorang istri itu biasanya habis cerai atau habis ditinggal meninggal suaminya, itu pasti akan mengalami masa iddah. Masa iddah ada 4-3 bulan itu. Jadi dalam masa iddah tersebut seorang istri itu dilarang untuk menikah terlebih dahulu. Jadi apa sih gunanya kok bisa perempuan itu dikasih masa iddah, dan kenapa kok nggak boleh menikah duluan? Nanti yang ditakutkan kan seperti ini, seorang perempuan itu ditakutkan hamil sama bukan calon suami yang pertama. Seperti contoh, si A menikah sama si B. Lah si A meninggal, si laki-laki itu meninggal, otomatis si B itu mengalami masa iddah. Lah gunanya masa iddah itu kita untuk ngecek lah intinya si perempuan itu hamil atau tidak. Kalau kesusu kok keburu menikah, nanti kan nggak tahu anaknya itu anak siapa, anak yang dari suami yang pertama ataupun dari suami yang kedua. Soalnya kan dibutuhkan pentingnya nasab kan. Kalau semuanya anaknya itu perempuan kan, siapa yang mau jadi wali kan, seperti itu kan. Kalau perempuan itu butuh banget ya. Dan syarat yang terakhir, kalau mempelai wanita itu bukan istri orang. Jadi seorang laki-laki itu dilarang menikahi wanita yang masih berstatus istri orang, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu syarat dari wali nikah. Syarat dari wali nikah yaitu pertama Islam, kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, yang kelima bukan dalam keadaan ihram, haji atau umroh, yang keenam tidak fasik, yang ketujuh tidak cacat akal, pikiran ataupun gila, dan yang kedelapan yaitu merdeka. Selanjutnya adanya saksi, dan saksi itu juga perlu syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama yaitu sekurang-kurangnya dari saksi itu ada 2 orang. Yang kedua yaitu Islam, yang ketiga berakal, yang keempat balik, yang kelima laki-laki, dan yang keenam memahami kandungan lafaz ijab dan qabul. Yang ketujuh dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Yang kedelapan adil. Maksudnya adil di sini tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Yang terakhir, yang kesembilan yaitu dalam keadaan merdeka. Yang selanjutnya yaitu syarat ijab. Biasanya kita itu kan ngomong ya kalau mau nikah melakukan ijab qabul gitu. Nah sebenarnya ijab qabul itu bukan dari satu kata gabungan lah, intinya gabungan kata, tapi berasal dari 2 kata yang berbeda, yaitu ijab dan qabul. Dan syarat ijab sendiri itu yang pertama yaitu tidak boleh menggunakan perkataan sindiran. Yang kedua, diucapkan oleh wali ataupun wakilnya. Yang ketiga, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah, nikah kontrak. Jadi ijab itu tidak sah apabila dilakukan dalam nikah kontrak. Biasanya kan ada orang yang melakukan nikah kontrak selama 1 tahun ataupun 2 tahun ya, itu nggak sah, nikahnya nggak sah, seperti itu. Terus tidak secara taklik. Apa sih taklik itu? Taklik itu tidak ada sebutan persyaratan sewaktu ijab dilafadzkan. Contoh bacaan ijab itu seperti ini.
aku nikahkan atau kawinkan engkau dengan Raisa binti Jono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 2 juta rupiah. Nah, seperti itu. Itu jadi yang dikatakan oleh sang wali itu namanya ijab. Lalu syarat qabul. Syarat qabul di sini ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Tiada perkataan sindiran dilafatkan oleh suami ataupun wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah, tidak secara taklid, dan menyebut nama calon istri. Contohnya seperti ini. Aku terima nikahnya Raisa binti Jono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Tuh. Jadi bedanya ijab sama qabul. Ijab itu yang diucapkan oleh wali dan qabul itu yang diucapkan oleh calon suami seorang istri tersebut. Jadi makanya itu bisa disebut biasanya sama orang-orang itu ijab qabul ataupun akad nikah, seperti itu. Itu adalah beberapa syarat-syarat dari nikah. Selebihnya sudah ya, cukup. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.